sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat dibentuk seperti kaleng, plastik, dan lainnya. Pengolahan sampah dibagi menjadi 3, yaitu reduce, reuse, recycle. Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, sedangkan recycle adalah membuat sampah untuk menjadi barang yang baru atau mendaur ulangnya. Kemudian reuse adalah menggunakan kembali sampah untuk menjadi fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kami akan lebih berfokus pada metode pengolahan sampah, yaitu reuse. Yang akan kami gunakan adalah ini dan ini. Kedua barang ini akan kami gunakan untuk menyimpan barang-barang berharga kami seperti uang dan juga bekas-bekas penting seperti akta kelahiran dan ijazah sekolah. Bisa juga kita gunakan untuk menyimpan peralatan sekolah seperti buku pelajaran. Untuk menutupnya, kita dapat menutupnya dengan rapat dan bisa juga kita selasi dengan plaster. Untuk mempermudah membawanya, kita dapat menambahkan tali. Namun jangan sampai membuat kaleng ataupun ember bekas cat ini berubah. Nah, cara menalinya dapat dengan menggunakan simpul rampa. Sehingga dapat kita membantu. Nah, alasan kami menggunakan kaleng dan ember bekas cat sebagai contoh karena kedua benda ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama yaitu kaleng tidak mudah terbakar. Jadi, jika dihadapkan dalam kondisi kebakaran dan kita tidak sempat membawa kaleng ini untuk diselamatkan, barang-barang yang terdapat di dalam kaleng bisa akan terbakar karena kaleng tidak dapat terbakar. Namun, jika kita menyimpan bahan-bahan makanan seperti nasi, mie, atau yang lainnya, mungkin dapat gosong atau terbakar. Nah, jika kita menggunakan ember bekas cat sebagai alat penjaga bencana di wilayah yang sering terjadi kebakaran, saya tidak menyarankannya karena ember bekas cat ini terbuat dari plastik sehingga dapat meleleh. Kemudian, kedua benda ini memiliki sifat yang kecap air, sehingga jika terjadi banjir, kemungkinan besar benda yang tersimpan di dalam kedua benda ini tidak akan terkena air ataupun basah. Tapi dengan catatan kita harus menutupnya dengan rapat. Dan jika terjadi banjir, kemungkinan benda ini akan mengalir. Dan yang ketiga yaitu kaleng maupun ember bekas cat itu kokoh. Jadi jika kita tinggal di wilayah yang sering terjadi bencana tanah longsor dan kaleng maupun ember bekas cat ini tertimbun oleh tanah, maka barang-barang yang ada di dalamnya ini tetap aman. Namun jika ember ataupun kaleng ini tertimpa oleh barang-barang berat, maka akan rusak. Jadi saya menyarankan untuk meletakkan ember maupun kaleng ini di tempat-tempat yang aman seperti kolong meja, kolong tempat tidur, dan tempat-tempat aman lainnya. Kemudian yang ketiga, kaleng memiliki sifat yang tahan terhadap hewan-hewan kecil misalnya rayap maupun tikus. Jadi jika kita menyimpan barang di dalam kaleng, kemungkinan besar benda yang di dalam kaleng tersebut akan aman karena sifat kaleng terbuat dari besi. Tetapi kalau kita menggunakan ember, ini terbuat dari plastik sehingga dia tidak akan aman dari hewan-hewan kecil misalnya rayap karena berbahan plastik sehingga rayap mudah dimakan. Yang kelima yaitu kaleng maupun ember bekas cat ini ringan, jadi kita mudah membawanya.